haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan jiwa kami pun bersorak-sorai karena Tuhan. Karena sungguh kami merasakan hadirat Allah yang luar biasa di tempat ini. Sungguh kami merasakan ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa pada saat ini. Roh Kudus melawat setiap kami yang ada di sini. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedih dihiburkan Tuhan juga. Yang letih lesu dan bertanggungan berat, Engkau yang memberikan kelegaan. Bagi yang kami datang dengan membawa sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Biarlah kami dengan segala keberadaan kami mau mendedikasikan yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur kalau kami sudah memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami yakin Engkau turun dari surga. Roh Kudus-Mu turun dari surga, duduk di atas puji-pujian kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang tercurah bagi kami ke muka bumi ini. Kami butuh lawatan Roh-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini sungguh kami merasakan ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa di tempat ini. Kuasa daripada Roh-Mu juga memulihkan kami, menguatkan kami, mempersiapkan segenap jiwa hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kami akan duduk diam sebentar, kami mau menikmati indahnya hadirat Allah dan menikmati indahnya suara Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkata-kata, Engkau sendiri yang mau berbicara. Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu dengan heran untuk menyampaikan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu dengan pengurapan roh yang luar biasa, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak keluar dari hati dan pikiran hamba-Mu, melainkan keluar dari hati dan pikiran Tuhan. Sehingga betul-betul firman itu berasal dari Tuhan. Dan semua yang hadir pada saat ini diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat sore, shalom. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kepada saya tentang lawatan Roh Kudus. Saya pun sudah menulis tema ini dan betul-betul saya merasakan ada lawatan Roh Kudus ini agak beda hari ini. Pakaiannya juga kok agak beda ya, banyak yang merah-merah kayak gini. Ini melambangkan kita itu satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu roh. Ya, ini perlu diabadikan. Amin. Nanti selesai ibadah, saya mengajak Bapak Ibu Gembala. Sayang Ibu Gembala coklat ya. Ini masih agak merah-merah. Ya, keluarga kami, keluarga Bapak Ibu dengan segenap para pengurus, para aktivis kita berfoto bersama di sini. Ini melambangkan persatuan dan kesatuan, keseragaman, satu hati, satu jiwa, satu roh. Amin. Kalau kita satu hati, satu jiwa, satu roh ditambah satu visi, satu misi. Apa ya visi misi di sini enggak tertulis ya. Kalau kita satu visi, satu misi, ya, satu tujuan, saya yakin kita bisa bersama-sama membangun gereja ini menjadi besar. Sebab kita punya Allah yang besar. Amin. Walaupun banyak masalah tadi, tapi akan ya, silih berganti katanya. Tapi ada lawatan roh yang luar biasa menyelesaikan semuanya. Bapak Ibu, ini sebetulnya kelanjutan dari firman Tuhan yang lalu. Oleh karena itu saya ulang sedikit firman Tuhan bulan yang lalu. Ketika bangsa Israel mau masuk ke negeri perjanjian, di situ ada kota namanya Yeriko. Yeriko kota yang kuat apa kota yang amat sangat kuat, berkubu, ada bentengnya yang tebal. Ada pasukannya yang luar biasa kuat. Di atas kertas bangsa Israel itu tinggal dipites saja, nggak mungkin bisa menang lawan bangsa itu. Nggak mungkin bisa merobohkan tembok benteng itu, luar biasa. Tetapi ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Lawatan Allah yang luar biasa.
Kenapa ada lawatan Allah yang luar biasa? Karena satu, bangsa Israel taat. Ayo yang masih ingat bulan lalu mukanya saya mancing-mancing. Satu, dia taat. Disuruh memutari kota. Bukan memutari stadion, memutari kota. Diputari, muter. Hari kedua muter lagi. Hari ketiga muter lagi terus sampai itu 1 hari 1 putaran. Kita nggak usah memutari kota Pemalang dah. Memutari desa Pelutan aja juga. Mungkin kita sudah, ini buat apa sih? Nggak ada gunanya ini. Apa dengan kita muter begini itu tembok runtuh? Kan kita mikirnya pakai logika begitu. Tapi bangsa Israel pada waktu itu taat. Disuruh oleh Tuhan lewat Yosua disuruh muter-muter, ya muter-muter. Itu melambangkan ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan. Kalau yang terus menerus gigih ya, tidak patah semangat. Terus dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan pada hari yang ke-7 putarnya tuh bukan 1 kali tapi 7 kali dilaksanakan. Pas muter yang ke-7 kali bersorak-sorai, menyanyi, memuji Tuhan. Alat-alat musik dimainkan. Luar biasa. Kuasa daripada puji-pujian. Karena ketaatan, kepatuhan, kesetiaan bangsa Israel melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Akhirnya tembok itu runtuh. Nggak usah dibom, nggak usah dirudal. Nggak usah diapa-apain, cukup memuji, menyembah Tuhan. Kuasa puji-pujian dan penyembahan bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Ya, nah setelah runtuh, mereka masuk. Biasa kalau perang kan yang pertama adalah setelah mereka itu, ya tentara Yeriko sudah mati semua, tertimbun reruntuhan, mereka Tuhan yang berperang ganti mereka. Mereka tidak melawan musuh. Tuhan yang melawan musuh mereka. Tuhan yang berperang bagi mereka. Mereka tinggal mengambil, menjarah kekayaan mereka semua dijarah. Tetapi Tuhan, perintah Tuhan kali ini, awas ya. Kamu boleh ambil semua harta benda orang Yeriko menjadi harta kepunyaanmu. Karena ini menjadi negeri taklukanmu. Semua yang ada di kota ini menjadi milik Israel. Kamu boleh ambil. Tapi ada bagian-bagian yang menjadi milik Tuhan. Tidak boleh kamu ambil. Contohnya ada beberapa perhiasan emas, ada baju jubah. Ya, jubah yang khusus untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Itu jangan kamu ambil. Perintah Tuhan seperti itu. Tapi ada dosa terjadi salah satu tentara. Salah satu tentara Israel mengambil, mencurinya. Lalu ditaruh, kan di tenda itu kan masih padang gurun ya, pasirnya digali, ditimbun di dalam tendanya. Harusnya ditaruh di tenda kemah suci. Dipersembahkan kepada Tuhan, tapi ditaruh di kemahnya sendiri. Mencuri. Akibat ini memang dia sembunyikan rapat-rapat dosa ini. Akan tetapi ya walaupun Yosua semua orang Israel tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat dosa ini. Dan Tuhan murka. Kok kali ini bangsa Israel tidak taat. Padahal yang tidak taat cuma 1 orang. Tapi di mata Tuhan kok bangsa Israel tidak taat. Akhirnya ketika setelah menyerang Yeriko menang. Mereka mau menyerang kota namanya kota Ai. Kota apa? Ai. Ai. Namanya pendek. Kotanya juga kecil. Tidak berkubu, tidak ada benteng. Di atas kertas itu kota. Mudah sekali dikalahkan oleh orang Israel. Yang udah punya pengalaman menang perang melawan kota yang begitu besar, begitu kuat, berkubu. Tetapi firman Tuhan katakan bangsa Israel kalah melawan Ai. Dan ribuan tentaranya yang dikirim mati. Mari kita pelajari secara detail, silakan ditayangkan. Ketika Allah melawat bangsa Israel. Yosua pasal 7 ayat 1. Ya. Silakan resume yang tadi ini ya. Bulan lalu dikotbahkan gitu ya, coba.
Ah, kalau tadi kan udah langsung aja, ya langsung. Ya tadi sudah saya singgung, silakan terus. Sudah itu. Sampai ke Yosua 7 ayat 1. Nah, Yosua 7 ayat 1 demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Jerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Dikhususkan untuk Tuhan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Waktu Yosua pasal 6 mau menyerang Yeriko, karena bangsa Israel begitu kecut melihat kota yang begitu besar, kuat dan berbenteng, berkubu, mereka taat kepada Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh meminta lawatan Allah supaya melawat mereka. Dan mereka berhasil menerobos masuk kota itu, mengalahkan kota itu. Nah, ini kelemahannya bangsa Israel. Juga kelemahan orang-orang Kristen pada umumnya, kecuali orang Kristen di sini ya. Orang Kristen di sana. Kalau sedang diberkati, kalau sedang di atas, hidup berkelimpahan, keluarga baik-baik saja, istri baik-baik aja, anak semua baik-baik saja, ekonomi baik-baik saja, keuangan baik-baik saja, itu terlena. Lupa ibadah, lupa berdoa, lupa berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena dia merasa dirinya sudah kuat, merasa dirinya sudah mampu. Itu kelemahan bangsa Israel. Mudah-mudahan bukan kelemahan di sini. Di sini diberkati semakin berdoa, amin. Semakin diberkati semakin setia, amin. Kalau sudah diberkati terus berubah setia seperti dikatakan ini. Bangsa Israel berubah setia. Artinya tidak setia lagi seperti dulu. Tuhan akan menarik kembali lawatannya. Pasal 6 dilawat luar biasa. Pasal 7 tidak ada lawatan Tuhan. Karena apa? Karena berubah setia. Bangsa Israel selalu menang perang pada saat dirawat Roh Kudus. Ya, ini sejarah mengatakan selalu menang perang pada saat Israel setia, taat, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun melawat mereka, mengunjungi mereka dan berperang bagi mereka. Dan sejarah mengatakan Israel selalu menang perang. Akan tetapi iman bangsa Israel itu tidak stabil, Bapak Ibu. Saya harap di sini semua imannya stabil, amin. Ada stabilizernya di sini. Saya harap Pak Pontas bisa jadi stabilizer di sini. Mobil itu kalau nggak ada stabilizer jalannya ngeliat-ngeliat gitu ya. Supaya kita iman kita jalannya nggak ngeliat-ngeliat tapi stabil, artinya nggak naik nggak turun, terus progres naik begitu terus imannya. Nggak nanti naik nanti turun. Nah, iman bangsa Israel gitu nanti naik. Coba baca deh Hakim-Hakim. Muncul hakim imannya naik menang perang. Tapi setelah menang ya hakimnya mati turun lagi. Nanti muncul hakim baru gitu. Ya, hakimnya mati kalah lagi. Harusnya begitu. Makanya pemimpin itu ya seharusnya sebelum dipanggil Tuhan udah harus mempersiapkan pemimpin berikutnya. Ya, seperti Paulus ke Timotius mempersiapkan Timotius, seperti Elia mempersiapkan Elisa. Seperti itu harusnya. Ya. Jadi iman jemaat itu terus. Enggak pemimpinnya dipanggil Tuhan langsung drop, anjlok iman jemaat. Jemaat tercerai berai, enggak ada yang memimpin. Pemimpin baru muncul, nah begitulah bangsa Israel tidak stabil. Bangsa Israel baru saja mengalami kemenangan yang luar biasa ketika pasal 6 melawan Yeriko. Menang luar biasa, karena apa? Karena ada lawatan Allah. Kenapa ada lawatan Allah pada waktu itu? Saya sebut waktu itu lawatan Allah zaman perjanjian lama, Tuhan Yesus belum turun, ya Tuhan Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan pada saat itu. Makanya saya bilang lawatan Allah. Allah melawat, ya Allah itu setara dengan Roh Kudus ya, karena itu tiga pribadi tapi satu. Ya. Karena ada lawatan Allah yang luar biasa, Tuhanlah yang berperang untuk Israel. Apa kuncinya? Tadi satu, setia, taat, patuh, ada satu lagi,
Yang kurang apa? Te, tegar, tekun. Orang Kristen harus tekun. Nggak mungkin kalau nggak tekun 7 hari disuruh muter-muter. Nggak boleh ngomong. Padahal bangsa Israel itu terkenal bangsa yang seneng ngomong. Termasuk ngomongin orang. Ngerasanin orang. Bersungut-sungut. Berkeluh kesah. Nyala-nyalain Tuhan. Ngomel. Nah itulah orang Israel tuh. Suka begitu. Tapi kalau lagi setia, setia banget. Tapi bagaimana Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Nabi-nabi hampir semua nabi. Nabi-nabi semua yang dicatat ada 25 nabi. Itu semua Bani Israel. Cuma ada satu yang katanya bukan Israel. Ya, semua dari Israel. Ya. Jadi kalau mau menyerang Israel, semua nabi dari situ. Itu umat pilihan Allah, bangsa Israel itu. Ya. Tapi punya sifat karakter yang seperti itu tadi. Mulutnya, kata orang Betawi itu comel. Mulutnya gitu. Sukanya berkeluh kesah, mengeluh terus. Kalau ada masalah protes sama Tuhan. Kalau ada masalah komplain sama Tuhan. Itulah bangsa Israel. Nah makanya ketika bangsa Israel berubah setia di pasal 7. Itu adalah celah bagi iblis untuk masuk. Sehingga lawatan Allah hilang. Tidak ada lagi lawatan Allah. Bangsa Israel melawan kota Ai yang kecil. Yang seharusnya dengan mudah dikalahkan oleh orang Israel. Tapi sejarah mengatakan bangsa Israel kalah perang. Nah bagaimana kalau ini kita aplikasikan pada zaman sekarang? Seperti tadi dikatakan ya, hidup ini banyak masalah. Hidup ini banyak benteng-benteng. Benteng-benteng itu artinya masalah yang sangat besar. Benteng itu menggambarkan masalah yang tidak mungkin kita bisa selesaikan. Secara logika aku nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Contoh masalah sakit penyakit ya, karena dokter didiagnosa stadium 4 sudah menyebar ke seluruh organ tubuh. Mustahil bisa selamat, bisa hidup. Tapi apakah kita sebagai orang beriman terus ya udah Tuhan cabut nyawaku? Itu enggak. Berhenti berdoa enggak? Berhenti berharap enggak? Kita tetap berdoa, kita tetap berharap kalau mukjizat terjadi Tuhan menolong kita. Sudah banyak kesaksian yang seperti itu disembuhkan dengan sempurna. Dibawa ke Singapura mau diangkat kankernya, taunya sampai di Singapura sudah hilang. Bahkan di belakangan ada kesaksian nih, keluarga pendeta-pendeta di wilayah di daerah kita BPD 2 ada sumbatan di jantung. Udah gelap gitu, pandangan udah mau pingsan rasanya. Dibawa ke Jakarta. Di Jakarta di kateter, dipasang kateter untuk melonggarkan, membuka sumbatannya itu masuk selang dari sini sampai ke jantung. Dikorek-korek, dibuka gitu sumbatannya. Tapi dicari-cari mana, nggak ada sumbatannya, sudah nggak ada. Ya, sampai Jakarta sumbatannya udah nggak ada. Menurut Bapak Ibu apa sumbatan itu hilang sendiri? Roh Kudus bekerja, menjawab doa kita. Menjawab doa-doa orang benar. Besar kuasanya sehingga sumbatan di jantung hilang. Nggak jadi pasang ring atau apa ya. Jadi itulah bangsa Israel ayat di pasal 6 menang perang karena ada lawatan Allah yang luar biasa. Tapi karena berubah setia bangsa Israel kalah di pasal 7. Apa penyebab Roh Kudus ya melewati? Jadi lawannya melawat, itu melewati. Jadi melawat itu kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melawat itu kan mengunjungi, bertandang ke negara lain, itu namanya melawat. Datang ke orang mati, melayat, itu juga asal kata dari melawat. Jadi melawat itu mengunjungi, jadi Tuhan mendatangi. Tapi ketika Tuhan datang, ternyata itu bangsa Israel berubah setia, dia melewati, tidak masuk.
Apa sebabnya? Roh Kudus melewati bangsa Israel. Karena satu tadi, bangsa Israel berubah setia. Yang kedua, Israel, boleh diklik-klik aja ya yang sesuai dengan yang saya omong ya. Israel menyombongkan diri dan meremehkan lawan. Ini penyebab yang kedua kenapa Israel kalah. Israel menyombongkan diri, memandang remeh lawan. Kota Yeriko yang berkubu aja bisa kami kalahkan, apalagi kota Ai, kecil. Namanya aja Ai, kotanya kecil. Yosua pasal 7 ayat yang kedua dan ketiga demikian firman Tuhan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana hanya sedikit saja. Orang di sana tidak kuat seperti Yeriko. Cukuplah saya membawa 2.000 orang atau 3.000 orang sudah cukup untuk menumpas mereka. Itu kan namanya menyombongkan diri. Kenapa? Karena terlalu percaya diri. Habis mengalahkan kota yang besar berkubu seperti Yeriko sekarang berhadapan dengan kota Ai yang kecil. Memandang enteng. Apa akibatnya orang kalau memandang enteng? Lupa berdoa, berharap kepada Tuhan. Kecil, maju aja perang serang gitu. Nggak pakai berdoa, yakin menang gitu. Nyatanya kalah. 2.000, 3.000 yang dikirim mati semua. Lawan, ibaratnya kita ngelawan semut kita kalah gitu, walaupun kita gajah gitu. Ya begitu kira-kira karena tidak berdoa, tidak berharap, tidak bersandar kepada Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan diri, bahkan maju dengan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Itu Tuhan gak senang. Itu kunci kekalahannya. Bangsa Israel maju berperang dan kalah dengan kota Ai, bangsa yang seharusnya sangat mudah untuk dikalahkan. Kota Ai kalau dalam aplikasi pada zaman sekarang itu menggambarkan persoalan yang kecil. Kan persoalan ada persoalan yang berat, ada persoalan yang ringan. Penyakit ada penyakit berat, penyakit sedang, penyakit ringan. Seperti batuk, pilek itu ringan. Ya. Tapi kalau batuk pileknya virusnya COVID ya berat juga. Bisa mati juga ya. Jadi kalau pileknya karena COVID itu masuk berat ya. Karena bisa meninggal ya. Jadi ada berat, ada ringan. Nah kotak A itu menggambarkan persoalan kecil. Tapi persoalan kecil bisa meruntuhkan iman kita kalau kita tidak waspada. Kalau kita tidak setia. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak patuh. Kalau kita tidak tekun. Kenapa? Karena Allah melewati. Bukan melawati, tapi melewati. Karena dilewati begitu, akhirnya kalah. Iman kita jatuh. Kita jatuh dalam dosa. Kita tidak waspada, kenapa? Terlalu meremehkan lawan. Kita merasa kuat sehingga kita merasa tidak butuh Tuhan. Ya. Kadang kita lupa, ya, ketika kita diberkati, nah ini. Seperti bangsa Israel, ketika diberkati, ketika menang perang, dapat jarahan banyak. Dapat istri banyak. Yang cantik-cantik boleh kau ambil jadikan istri. Zaman perjanjian lama seperti itu Bapak Ibu. Ya, boleh punya istri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Boleh asal kuat aja dan mampu membiayai. Boleh di zaman perjanjian lama. Sebetulnya Tuhan tidak boleh, cuman karena ketegaran hatimu kata Musa, ya udah aku bikinin surat nikah. Terpaksa gitu ya. Boleh ya, tapi setelah Tuhan Yesus turun ke dunia, datang firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, menikah cukup 1 saja.
Amin. Bapak-bapak amin. Menikah satu aja. Ibu-ibu amin. Kecuali meninggal dipanggil Tuhan boleh menikah lagi. Ya. Ya. Itu semua boleh engkau ambil pada waktu itu loh ya. Ini Tuhan Yesus belum datang soalnya. Ajaran yang nggak boleh menikah lagi itu ajaran Tuhan Yesus, perjanjian baru, perjanjian lama boleh. Ya. Ya. Ini masih zaman perjanjian lama, jadi boleh. Cuman yang tidak boleh itu nanti ada ayatnya nanti, yang nggak boleh diambil, tapi diambil juga, ya itu serakah gitu ya. Jadi selain persoalan dengan sesama, musuh kita itu adalah iblis. Ya. Kalau kita meremehkan, kita memandang enteng, itu adalah celah bagi iblis untuk masuk meruntuhkan iman kita, mengalahkan kita, menyerang kita sehingga kita kalah. Dalam pertandingan iman kita kalah. Ya, mengapa Roh Kudus melewati bangsa Israel? Tadi satu, Israel berubah setia. Kedua, Israel menyombongkan diri dan meremehkan lawan. Yang ketiga, ada dosa tersembunyi. Nah, ternyata dosa, apalagi disembunyikan, mata Tuhan tetap melihat. Pak Pontas nggak tahu, Ibu Gembala tidak tahu, tapi Tuhan tahu loh. Nah itu disembunyikan jemaat, ini kunci kekalahan yang ketiga. Ada dosa tersembunyi. Yosua 7 ayat 11, demikian firman Tuhan. Ayo, ngekliknya mana ngantuk? Nah iya. Demikian firman Tuhan. Orang Israel tinggal panah ke bawah aja, tuk gitu muncul. Tinggal tuk gitu aja ya. Ada dosa, orang Israel telah berbuat dosa dan mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Mereka ini sebetulnya kan banyak harusnya ya. Tapi yang mencuri itu sebetulnya cuma satu orang. Karena satu orang berbuat dosa, seluruh bangsa Israel menanggung akibatnya. Kalah dalam perang, tentara yang maju mati semua. Itu akibat dosa itu mengerikan ya. Karena nila seditik rusak susu sebelanga. Begitu kira-kira. Setelah diperiksa ternyata pelaku pencurinya adalah Akan. Namanya Akan ya. Ia menyembunyikan dosanya. Dikubur di dalam tendanya itu. Hasil jarahan yang sebetulnya itu dilarang. Ya. Yosua 7 ayat 19 sampai 20a. Ya. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Dosa yang disembunyikan Akan telah membuat bangsa Israel kehilangan lawatan Allah. Apabila dalam kehidupan kita ada dosa yang kita sembunyikan, maka kita akan kehilangan lawatan Roh Kudus. Untuk mendapatkan lawatan Roh Kudus, tidak boleh ada dosa yang tersembunyi. Semuanya dibuka, diungkap, dan bertobat sungguh-sungguh. Didoakan sama gembala, ditengking rohnya. Yang bikin roh dusta, roh menyembunyikan itu ya. Supaya dipulihkan. Karena kalau ada dosa yang masih kita umpetin, maka kita akan kehilangan rawatan Roh Kudus. Pertolongan Tuhan tidak ada lagi, jamahan Tuhan tidak ada lagi, berkat Tuhan tidak ada lagi, kekuatan dan kesehatan tidak dijaminnya lagi. Kita akan jatuh menjadi lemah.
dan terpuruk, lalu stres, lalu depresi, lalu stroke. Kalau gila malah awet tuh. Orang gila tuh, orang gila makan sampah aja dia nggak apa gitu. Coba kita makan yang kotor sedikit aja langsung mencret diare. Orang gila makan sampah nggak apa-apa. Jadi kalau gila malah nggak mati-mati. Kuat. Karena dia pikirannya udah ketawa-ketawa sendiri, girang terus. Ya, masih mending jadi gila. Kalau jadi stres, depresi, akhirnya stroke, nah itu baru. Nah, atau serangan jantung. Itu yang akan kita alami kalau ya akibatnya kalau dari ada dosa tersembunyi diumpetin terus. Nggak terus terang. Nah Yosua bilang dengan kata-kata yang lembut, berkatalah Yosua kepada anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku, akhirnya akan sadar. Dan cerita kepada Yosua. Yosua pasal 7 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak. Nah ini yang dijarahnya nih, yang diumpetin. Perak, jubah, dan emas sebatang. Oh ada emas batangan zaman itu ya. Emas sebatang itu, cuma sebatang. Ya, Bapak Ibu jangan bilang jarahan itu satu truk gitu ya. Ditaruh ke tenda enggak. Zaman itu enggak ada truk. Zaman itu truknya onta, ya, jadi satu onta gitu kira-kira. Kalau barang jarahan satu onta diumpetin di kemah pasti ketahuan. Pasti barangnya kecil, ya nggak banyak pasti. Tapi dosa itu nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Kalau disembunyikan tetap aja kita akan kehilangan lawatan Roh Kudus. Kalau kita nggak mau ngaku, ya. Jadi yang dijarah itu jadi satu perak, jubah, dan emas satu batang. Satu batang ya paling 1 on gitu ya. Itu aja yang diumpetin. Ya. Akibatnya apa? Anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya juga, segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Apa tuh lembah Akor? Lembah Akor tuh suatu lembah untuk eksekusi mati. Nah, untuk eksekusi mati. Di situ tempat orang dirajam dengan batu, lalu dibakar hidup-hidup. Jadi lembah Akor itu tempat pembantaian orang berdosa. Yang berdosa satu orang, sekeluarga dibantai. Semuanya sampai tenda karena sudah terkontaminasi sama dosa. Begitu di zaman perjanjian lama hukumnya. Ya. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami. Israel kalah perang. Semua tentara yang diutus 2.000 orang mintanya 3.000 orang maksimal mati semua. Seperti engkau mencelakakan kami maka Tuhan pun mencelakakan engkau akan ya, pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia. Melontari itu melempari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar. Semuanya itu dia beserta keluarganya, lembu sapinya semuanya, tendanya semua dibakar dengan api dan dilempari dengan batu sampai mati. Kita beruntung Bapak Ibu Saudara. Kita semua adalah orang-orang yang beruntung, amin. Kita beruntung karena kisah kita tidak selesai sampai di sini. Kalau kita selesai sampai di sini, perjalanan hidup kita adalah menuju lembah Akor, menuju tempat hukuman, tempat penghakiman terakhir kita di situ. Kekal selama-lamanya di situ. Tapi puji Tuhan, kisah ini tidak berhenti. Makanya jangan cepat-cepat ya minta khotbahnya selesai di sini. Wah rugi. Saya selesaikan dikit lagi. Karena kalau selesai sampai di sini, sampai di lembah Akor, di mana kita dihukum mati karena dosa-dosa. Kisah itu akan berakhir dengan sad end. Berakhir dengan sad end, menyedihkan. Tapi puji Tuhan kita mempunyai Tuhan Yesus.
Dia turun ke dunia, Allah yang sangat mulia ketika di surga turun ke dunia menjadi manusia, lalu dia menjadi domba Allah. Untuk menebus dosa kan zaman dulu harus potong domba. Ya, domba jantan yang tidak bercacat celak, ya. Dengan darah domba itu kita memohon penghapusan dosa. Tapi Tuhan Yesus ketika dia turun menjadi anak manusia, terlahir menjadi manusia, dialah menjadi domba Allah. Darah yang tercurah adalah darah anak domba Allah yang menghapus semua dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Berarti kita ini orang-orang yang beruntung karena kita percaya kepadanya. Darah anak domba Allah itu menghapus semua dosa-dosa kita. Sehingga perjalanan kita yang sebetulnya menuju lembah Akor untuk dihakimi, untuk dihukum mati, di situ disiksa. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita di lembah Akor. Tapi Tuhan mengubah lembah Akor, tempat penghukuman, tempat pembantaian itu menjadi tempat yang penuh pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal di sorga. Ayat terakhir, benar-benar terakhir. Yosua 2 ayat 14 bagian A. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak lagi mengenal lembah Akor. Yang seharusnya menjadi tempat kita menerima hukuman di sana karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi karena kita percaya Yesus, kita ditebus, dosa kita dimerdekakan. Kita diangkat menjadi anaknya. Dan Tuhan rubah bagi kita lembah Akor itu menjadi tempat yang penuh pengharapan. Untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal di sorga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya ajak song.